pertanyaan tentang PT Astra Desu Motor bakal aku jawab di video ini. So, stay tune. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel gue Agus Muhammad. Gue Agus Muhammad dan gue teman kalian. Di video ini gue ingin coba ngejawabin semua atau beberapa lah ya pertanyaan-pertanyaan yang gue rasa relevan untuk gue jawab, yang sudah gue pilih-pilih mana yang paling bagus diangkat jadi video. Apa aja pertanyaannya? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau mungkin baru lihat channel gue, tolong bantu subscribe dulu channel gue dan like video ini dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang-orang yang dapat manfaat terkait isi dalam video ini. Oke, pertanyaan pertama terkait dengan tinggi badan. Apakah ada teman-teman atau karyawan yang kerja di Daihatsu dengan tinggi badan di bawah minimal yang ditentukan oleh pihak Daihatsu atau pihak BK ke sekolah kalian? Ya, jawabannya tentu nggak ada. Karena emang tinggi badan minimal ini udah bener-bener harus banget gitu lah, harus ditaatin banget. Kenapa? Ya pertama terkait dengan mesin ya. Ini bukan bicara tentang diskriminasi tinggi badan ya. Ini terkait dengan penggunaan alat juga, karena setiap perusahaan punya standar safety masing-masing yang ya tentu saja ada standarnya ya. Standarnya ada, tapi kan standar perusahaan itu ada lagi. Biasanya beberapa perusahaan gede kayak Daihatsu tuh dia di atas standar umum dari nasional. Misal negara atau Indonesia melakukan standar A, biasanya Daihatsu itu lebih dari A gitu loh. Nah, tinggi badan ini fungsinya ke situ guys. Jadi kenapa lo harus minimal tinggi badannya segitu ya? Karena terkait mesin. Lu bayangin aja kalau mesinnya tingginya 167 dan tinggi badan lu hanya 162, itu sangat bahaya sekali kan. Itu sangat tidak aman atau tidak ergonomis gitu loh, karena membahayakan si pekerja sendiri. Dan ending-endingnya kalau ada sesuatu terkait dengan safety dan terjadi kecelakaan kerja, ya yang rugi siapa? Yang rugi perusahaan juga, nama baik perusahaan yang dipertanyakan. Maka dari itu perusahaan mengeluarkan minimal tinggi badan. So kalau kalian tanya apakah ada orang atau karyawan yang kerja di Daihatsu dengan tinggi badan di bawah standar yang ditentukannya? Sudah jelas nggak ada, ya kan? Karena udah jadi patokan bakunya seperti itu. Terkait cewek, apakah ada karyawati atau cewek di perusahaan PT Astra Desu Motor? Ya jawabannya tentu ada ya. Di engine plant di Kerawang tepatnya, itu tempat dimana cewek-cewek atau karyawati-karyawati Daihatsu bekerja pada umumnya. Karena di engine plant itu paling banyak karyawatinya. Beda sama di KAP, Karawang Assembling Plant, ataupun di Sunter. Itu bukan berarti nggak ada, tapi sedikit ya. Karena di KAP pun ada, cuman seberapa doang masih bisa dihitung jari. Tapi kalau di engine plant itu banyak banget. Haknya sama ya sama, jobnya sama, kayaknya sama. Gue kurang tahu juga karena gue bukan di engine plant. Basicnya gue di Karawang Assembling Plant ya, bukan di engine plant Kerawang. Tapi kalau hak dan kewajibannya sama ya sama, karena sama-sama karyawan statusnya ya. Oke, jadi ya buat teman-teman cewek yang pengen di Daihatsu ya welcome aja, siap-siap aja untuk direkrut karena emang ada hak masing-masing ya kan. Pertanyaan berikutnya terkait dengan waktu sholat. Kemarin gue baca ada yang nanya terkait waktu sholat di Daihatsu gimana. Untuk waktu di Daihatsu, waktu sholat itu alhamdulillah masih terkontrol banget. Bisa gue bilang banget, kenapa? Karena ketika lo sholat duhur, lo bisa pakai waktu di jam isoma, istirahat sholat makan jam 12. Dan untuk sholat asar lo bisa ngambil waktu di break ketiga, yaitu jam setengah 3 atau jam berapa ya, jam 3 lebih gitu. Kalau enggak lo bisa ngambil yang di pas istirahat pulang, yaitu jam 4. Kan kalau lembur lu istirahat dulu 15 menit tuh, jam 4 sampai jam 4.15 itu bisa lu manfaatin buat sholat asar. Dan maghribnya pun masih bisa ada waktu. Paling untuk sholat isya lu bisa ngambil di jam 8 ketika lu pulang lembur, atau jam 9. Atau isya kan waktunya panjang. Jadi buat teman-teman yang mungkin besok mau gabung atau baru mau daftar di Daihatsu, nggak usah worry ya, nggak usah khawatir. Karena ya untuk jam sholat sendiri itu udah diatur sedemikian rupa. Gak usah mikir yang enggak. Bahkan di hari Jumat pun masih ada tambahan waktu sekitar 30 menit untuk sholat Jumat. Namun ya untuk pulang masih diundur 30 menit. Tapi ya slow lah, semuanya udah teratur secara baik. Bahkan di sana pun udah ada serikat pekerja yang bisa menjadi media penampung aspirasi teman-teman. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan seperti itu gitu loh. Ini kita berada di negara yang mayoritas muslim, jadi untuk waktu sholat gue rasa
udah bukan waktunya lagi untuk dipertanyakan. Kecuali buat teman-teman yang mungkin kerja di Jepang atau di Korea, itu baru masih jadi PR permasalahan pemerintah, gimana caranya saudara kita yang muslim yang kerja di sana bisa meluangkan waktu atau ada dikasih spare waktu untuk beribadah ya. Ya, semoga ke depan bisa lebih baik. Oke. Terkait dengan status atau kontrak kerja di Daihatsu. Kontrak kerja di Daihatsu itu pertama setahun dan diperpanjang lagi setahun. Untuk magang memang ada, tapi info terakhir yang gue dapat itu magang hanya untuk orang-orang yang tinggal di situ, guys. Nah, jadi buat teman-teman yang mau gabung di Daihatsu, gue ucapin congratulations, tetap semangat karena lumayan ini kontrak ya. Beberapa perusahaan masih magang, bahkan sekelas Toyota pun itu magang, tapi di Daihatsu sendiri dia masih berani untuk kontrak gitu loh. Itu yang keren banget, suatu achievement atau apa ya, keren lah intinya lah ya. Masih mau mengontrak di saat Omnibus Law udah berkibar atau diketuk palu. Jadi ya itu tadi, kontraknya 2 tahun, 1 tahun lagi. Kalau bagus lo diangkat, kalau nggak bagus ya di cut gitu. Tergantung juga dengan kondisi produksi. Oke. Terkait dengan medical check up. Medical check up itu umumnya diumumin maksimal sebulan ya. Dan lo harus tahu juga, misal angkatan lo ada 200 orang nih. Di antara 200 itu ada yang diumumin misal 50 orang dan sisanya belum diumumin. Ini udah fix bahwa yang belum diumumin itu gagal, yang diumumin itu yang lolos, karena yang gagal nggak dikasih tahu. Tapi kalau lu 200 orang MCU dan 200 orang itu semuanya belum ada info apa-apa, berarti emang masih belum diumumin. Tapi kalau udah ada yang diumumin 1 atau 2 orang, berarti ya yang lolos cuma itu gitu loh. Lo harus mau terima kenyataan, jangan temen lo udah dinyatain lulus dan lo belum ada info, lo masih berharap bahwa oh mungkin ada pendingan dengan segala macam. Itu sama sekali nggak benar, karena emang pengumumannya hanya 1 kali dan sekalian, oke? Nggak ada pengumuman susulan, itu beda ceritanya. Dan beberapa mitos-mitos lain terkait dengan medical check up baik di Daihatsu atau PT lain, yaitu tentang mata minus. Mata minus ini masih bisa nggak masuk di Daihatsu? Sejauh waktu gue di sana sih masih ada beberapa yang mata minus, bahkan pakai kacamata juga bisa join di Daihatsu. Tapi mungkin ada maksimal minusnya. Kalau minusnya 7, 8 mungkin belum bisa ya. Tapi kalau cuma minus 1, 2 sih kayaknya bisa. Kalaupun lu medical check up dan lu gagal dengan kondisi minus 1 dan 2, gue bisa 70% bilang itu bukan karena minus lu. Itu bisa jadi karena sesuatu yang lain gitu loh, anything else. Mungkin bisa jadi HB kalian, tensi darah kalian, atau mungkin kadar gula darah kalian, kan kita nggak tahu. Termasuk urin dan rongsen. Karena penyakit itu nggak ada yang tahu. Beberapa orang juga nggak sadar kalau dia kena penyakit jantung kan, atau meninggal aja kena jantung. Jadi itulah namanya misteri dalam medical check up. So ya, yang penting banyak yang berdoa ya untuk lolos medical check up-nya, seperti yang pernah gue bahas. Gue pernah bahas bahwasanya banyak yang minum air putih, jangan begadang, tidur cepet. Dan yang pasti minum air kelapa itu udah keren banget, bisa membooster fisik kalian untuk bisa lolos di medical check up, baik Daihatsu maupun perusahaan yang lain, ya kan? So mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video ini. Semoga bisa ngebantu atau mungkin bisa menjadi referensi atau ya apalah ya. Karena balik lagi, ini hanya opini gue, jangan dijadikan patokan 100%. Karena gue manusia, gue masih ada potensi buat salah. Jadi please ambil yang baik-baiknya aja. Kalau memang ada salah-salah kata dari gue minta maaf, itu adalah dari gue. Tapi kalau memang ada yang benar dan dirasa ngebantu, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari gue ya. Karena pribadinya lagi gue manusia. Semoga buat teman-teman yang besok mau tes di Daihatsu atau mungkin sudah gabung atau mungkin mau gabung, semoga Allah mudahkan kalian semuanya. Bagi yang sudah bekerja sana, semoga diberi kemudahan, semoga bisa jadi karyawan permanen. Sepahit apapun, secapek apapun, bertahanlah, karena capek-capeknya kerja masih capek nganggur. Bagus Muhammad buat teman kalian, jadi tolong bantu like video ini dan share dan subscribe, follow akun gue Agus Muhammad. Dan satu lagi, yang mau bikin CP lamaran kerja PDF, yang CP lamaran kerja sama berkas-berkas ijazah segala macam dijadiin satu file PDF nih buat pemberkasan Daihatsu, gue bisa juga bikinin ya. Jadi lu hubungi aja nomor gue di 0893 kali 207633. Bisa hubungin aja gue di 08 9-nya 3 kali 207633 ya. Gue open 24 jam lah buat kalian. Jadi kalau yang mau bikin, hubungin gue aja. Insya Allah bisa gue bantu. Sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Sekali lagi gue Agus Muhammad, gue teman kalian. Jangan lupa like, share video ini dan subscribe. Dan follow yang belum follow akun gue Agus Muhammad. Dari itu, gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.